burung terbang sambil makan, terbang ringan entah kemana. Selamat datang kami ucapkan kepada rombongan KKMTSN Kabupaten Jemberana. Sebelumnya kami perkenalkan tim kami dulu Bapak Ibu. Dari zona pengungkit ini ada manajemen perubahan yaitu Bapak Sukriyadi. Silakan berdiri Bapak Sukriyadi. Penataan tata laksana ini ada Bu Yuni Supriya. Sistem manajemen SDM ada Ibu Nurdiana. Penguatan akuntabilitas ada Bapak Agus Basuki. Penguatan pengawasan Bapak Ari Suseno. Kualitas pelayanan publik ada Ibu Anita Rahman. Hasil pemerintah yang bersih dari KKN Ibu Marwati, dan hasil kualitas pelayanan publik Bapak Hamdani Rahman. Jadi Bapak Ibu, kami sengaja mencari tim yang kelahiran tahun 80-an. Kenapa? Biar gercep gitu Bu. Padahal ada satu kelahiran 75-an, satu. Tapi jiwanya masih muda Bapak Ibu. Walaupun umurnya tuh mungkin umurnya sudah kelahiran 70-an, tapi dia masih rasa umur 25 Pak. Itu yang paling pojok, Agus. Yang punya kembaran juga Agus, namanya di 52 gitu. Masih muda Pak, tenang aja. Jadi ini tim-tim kami. Ya, lagi satu kami lupa. Ada sekretaris kami ini Ibu Lani Mega Sapitri, dan agen perubahan ada Ibu Tias. Ya. Jadi ada beberapa pemain naturalisasi yang kami ambil dari Jakarta, itu Bu Tias. Itu kelahiran dari Jakarta Pak. Karena nggak punya kerjaan di Jakarta, saya ambil bawa ke sini. Itu. Kemudian ada juga dari Buleleng. Satu orang itu ada sama Ibu Nurdiana. Juga sama, di sana terluntang lantung nggak ada pekerjaan. Akhirnya kami dengan Pak Kepala berinisiasi, ayo kita ambil aja ke sini. Kasihan Pak, di Buleleng nggak ada pekerjaan. Jadi kita pekerjakan di Karangasem begitu. Jadi banyak nih tenaga-tenaga orang-orang asing di sini. Orang ada lagi yang dari itu Bu Yuni itu Pak dari mana? Sumbawa. Itu juga sama nasibnya. Nggak punya kerjaan di sana. Begitu tamat kuliah juga terlantung-lantung nasibnya. Makanya ya udah bawa aja ke sini. Adopsi di Man Karangasem akhirnya jadi P3K di sini Pak. Jadi berkat di Man Karangasem lah mereka menjadi P3K. Coba kalau kami nggak terima di sini, saya yakin nggak bakalan jadi P3K dari sini Pak. Jadi itu beberapa orang itu Pak. Jadi alhamdulillah Man Karangasem ini semenjak menjadi WBK sudah hampir 100 madrasah yang datang ke sini, itu seluruh Indonesia Pak. Kalau pulaunya sudah hampir 30 pulau yang ke sini Pak. 30 provinsi. Nggak dapat kami sebut satu persatu, saking banyaknya. Karena begitu dia datang serombongan kayak Jakarta itu langsung 40 madrasah Pak, kepalanya ke sini. Yang datang ke sini. Jadi dia sambil jalan-jalan juga sih. Begitu. Biasalah, jadi kalau ke Bali biar sekali mendayung 4-5 pulau terlewati begitu, bukan hanya 2. Baik Bapak Ibu, terkait dengan rahasia bagaimana kita mencapai WBK ini, sebenarnya yang pertama itu adalah di kepala madrasah Pak. Jadi kepala madrasah itu selaku role modelnya. Mohon maaf Bapak, jadi kalau seandainya mungkin kepala kami bukan Pak Haji Supriyanto, belum tentu kami bisa meraih WBK ini. Karena Pak Kepala ini luar biasa Pak. Jadi beliau ini punya visioner seperti yang dibilang oleh Pak Wibki tadi, betul sekali. Visioner ke depan luar biasa. Beliau gak segan-segan Pak memarahi kami dan sebagainya. Itu kadang beliaunya kalau pagi-pagi Pak, jangan heran. Beliau udah ada di gerbang Pak, menjaga guru juga, menjaga siswa yang nggak pakai helm. Itu beliaunya Pak. Jadi kalau ada siswa yang nggak pakai helm, walaupun itu diantar oleh orang tuanya pun ditegur Pak sama beliaunya. Jadi ini aneh Pak, siswanya pakai helm, kadang orang tuanya pakai peci begitu, kalau antar ke sekolah untuk mengelabui begitu. Di Pak Kepala udah langsung ditegur. Jadi beliau ini luar biasa visionernya. Beliau inilah yang membangkitkan semangat kami. Ketika kami lemah, kami dicemeti Pak. Jadi kalau bahasa di grup, kalau beliaunya udah kata mohon, itu berarti perintah. Jadi semua bekerja Pak. Jadi dibutuhkanlah, nih saya yakin kepala-kepala yang hadir di sini luar biasa. Saya yakin nanti bisa untuk menggerakkan motor ini. Jadi kuncinya ada di kepala yang pertama. Jadi kepala itu adalah sebagai role modelnya.
Jadi kami nggak heran sih karena beliaunya mantan kasih kan begitu. Beliaunya semua kasih sudah pernah dijabat. Kasih Pendes pernah, kasih Bimas pernah, Haji juga pernah. Kembali ke Karangasem ini yang kedua Pak. Dulu beliaunya pernah di sini tahun 2000 berapa lupa saya. Jadi ini periode kedua beliaunya ke sini. Dan insya Allah beliau akan mengakhiri di Karangasem di bulan September nanti. Tapi bangunan-bangunan yang ada ini itu berkat beliau Pak. Jadi RKB ini di zaman beliau juga. Ini pun di zaman beliau. Jadi kalau saya bilang beliau ini perintis bukan pewaris. Jadi sama seperti Pak Wibki ini. Kalau saya lihat Pak Wibki ini luar biasa. Di Manjembrana dia membangun masjidnya sampai jadi kan. Hanya pindah sekarang ke MTSN 3 membangun musola lagi saya lihat. Saya ini pengikut setianya Pak Wibki. Saya sering mengintip FB-nya Pak. Gini-gini saya intip terus juga Pak Wibki. Kemudian antara KUTU dan kepala harus seirama Pak. Ini yang menjadi KUTU. Jadi apapun mau kepala, kalau saya ibaratkan KUTU dan kepala sepasang suami istri yang harus sejalan dan seirama. Bayangkan kalau sebuah rumah tangga antara suami dan istri gak akur, apa jadinya? Dan seperti itu. Makanya ini KUTU dan kepala itu adalah sepasang suami istri. KUTU-nya adalah istrinya, kepalanya adalah suaminya. Makanya harus sejalan. Jangan sampai kepalanya minta ke timur, KUTU-nya minta ke barat. Karena sama-sama punya pasukan. KUTU punya staf, kepala punya guru gitu. Itu luar biasa. Kalau diadu, ya nggak bisa jalan di sekolah ini. Makanya KUTU dan kepala harus jalan. Kemudian yang nomor 3 adalah bentuk tim yang solid dan ikhlas Pak. Jadi karena saya bilang apa namanya, jadi ini tidak ada uangnya, sama sekali nggak ada anggaran. Makanya bentuklah tim yang solid. Rekan-rekan kami yang di sini Bapak Ibu, mungkin kalau dibandingkan dengan madrasah yang lain, beban jam mengajarnya Bapak Ibu ini minimal 34 Pak. Teman-teman kami jam mengajarnya tetap mukanya. Belum lagi dibebani dengan kerjaan sebagai JI. JI ini dikerjakan kapan? Pulang sekolah, hari libur. Karena Pak Kepala menegaskan jangan sampai mengorbankan jam belajar anak. Makanya itulah dibutuhkan tim yang solid dan ikhlas. Makanya kami sengaja mencari nih orang-orang yang seperti yang bisa kami ajak kerja begitu. Kemudian kenali keunggulan dan kelemahan madrasah Bapak Ibu. Nah di sini, selama ini kami sadar Pak, kalau madrasah kami dibandingkan dengan man-man yang ada di Bali ini, kalau dari segi prestasi jangan ditanya, pasti kami kalah. Dari KSM dan sebagainya pasti kami kalah. Karena justru kami di sini kami lemah, kami cari tempat yang lain. Ternyata kami memiliki keunggulan yaitu di IT. Kami punya dulu namanya tim IT Pak yang unggul. Namun sayang tim IT kami dua-duanya lolos Pak menjadi P3K. Yang satu ke BKN, yang satu ke provinsi, ke Kanwil. Kami kehilangan tim 2 IT yang handal kami. Tapi kami nggak kalah cerdik. Kami ikat mereka dengan dana komite. Jadi kami tetap minta bantuannya, kami gaji dengan gaji komite. Jadi mereka tetap membantu kami. Umpamanya kami punya keinginan. Biasanya kalau terkait dengan aplikasi itu semua dari kelemahan sebenarnya Pak. Umpamanya kayak raport kami nggak pernah dari dulu pakai raport yang print out. Ini raport online. Kemudian kayak aplikasi absensi. Sebelum pusaka lahir, kami sudah melahirkan absensi. Itu pun kalau pusaka sudah tahu. Senin Kemis kadang sekarang error, besok jalan, error lagi sebagainya. Tapi kalau aplikasi kami jamin nggak pernah error Pak, bahkan paling sekali. Teman kami nggak akan bisa absen kalau nggak berada di depan kantor. Kalau pusaka masih bisa kita pakai back GPS, ya kan Bapak Ibu ya, masih bisa pakai aplikasi pihak ketiga. Tapi absensi yang dibuat oleh tim IT kami nggak bisa Pak. Bahkan pada waktu kami mau mencapai BBM,
salah satu tim IT kami dipakai di sana untuk membantu membuat aplikasi. Tapi sekarang beliaunya saya sudah pergi ke PKN. Namanya Pak Miftahur Rahman. Miftah, ya Pak Miftah. Kemudian inovasi jangan sampai lupa Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuat inovasi. Tentunya biasanya inovasi ini muncul dari ide-ide semua pihak. Biasanya kepala ini punya inovasi. Nanti tim IT lah yang terjemahkan. Kalau di sini begitu, Pak Kepala biasanya sambungnya begini. Nanti kita terjemahkan, tim IT lah yang membuat aplikasinya seperti itu. Kemudian publikasi, ini jangan sampai lupa Bapak Ibu. Publikasikan segala macam kegiatan Bapak Ibu yang ada di madrasah. Karena tim pusat atau TPI, tim penilai internal, tidak akan tahu madrasah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nggak pernah perkenalkan. Jadi silakan publikasikan. Kalau di kami sesuai dengan perintah Pak Kepala, setiap hari wajib ada satu berita, minimal ada satu berita yang harus dipublikasikan. Maka di sini kami bentuk tim jurnalis yang bertugas setiap hari membuat berita. Pokoknya minimal wajib ada satu berita setiap harinya. Itu wajib dipublikasikan. Karena tim TPI pusat itu akan melihat dari sana Pak. Ini madrasah ini hidup apa tidak? Jangan-jangan ada madrasah tapi kegiatan nggak ada. Seperti itu. Kemudian testimoni. Nah ini testimoni jangan sampai lupa. Bapak Ibu, ketika kami menuju ke WBK kemarin, semua kami mintakan testimoni. Termasuk bupati kami mintakan testimoni. Dandim kami minta, Polres Karangasem kami minta, semua Pak kami minta, bahkan ke DPR kami mintakan testimoni terkait dengan aplikasi yang kami miliki. Kemudian penampilan Bapak Ibu. Nah ini penampilan jangan sampai lupa Bapak Ibu. Seragam. Di setiap penilaian kami selalu seragam. Saya yakin kalau yang di Jembrano masalah seragam nggak usah ditanya. Saya pastikan pasti seragam. Kami Bapak Ibu kalau nggak salah ada 5 kali penilaian, seragam kami beda-beda. Itu disponsori oleh Bank Mandiri Bapak Ibu, seragam kami. Yaitu biaya sendiri Pak. Jadi uang kantong sendiri. Jadi tanpa dibiayai sekolah. Jadi kami berinisiatif dengan uang kami sendiri. Karena mohon maaf anggaran kami kecil Bapak Ibu. Bahkan untuk komite saja anggaran kami hanya 75.000 per siswa. Itu pun masih banyak yang nunggak anak-anaknya. Tapi ternyata kemiskinan kami menjadi nilai plus Pak. Justru kami bisa meraih WBK ini salah satunya karena anak-anak banyak yang nggak bayar komite. Itu jadi tidak kelemahan menjadi kekuatan. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan seragam silakan Bapak Ibu kondisikan madrasahnya di setiap penilaian upayakan seragam. Terkait dengan eviden Bapak Ibu nanti silakan ambil eviden kami. Tinggal ganti nama madrasahnya sesuaikan dengan madrasahnya. Saya yakin kalau eviden kami dipakai, saya yakin Bapak Ibu lolos penilaian TPI eviden. Karena eviden kami ini sudah digodok dari berbagai pihak Bapak Ibu. Jadi terkait dengan sakit saja 5 hari saya Pak digodok Pak terkait dengan sakit. Itu ini yang jadi KORTU pasti tahu itu. SIPKA itu. Sakit yang tiap tahun harus kita kejar. Itu 5 hari saya digodok Bapak Ibu. Saya baru pindah menjadi KORTU sudah langsung mendapatkan penilaian sakit. Saya bulan puasa itu terus saya mulas Pak selama 5 hari. Nggak ngerti apa itu sakit. Kalau sakit saya ngerti. Sakit ini apa? Ini barang baru bagi saya. Saya baru pindah menjadi KORTU. Langsung mendapat penilaian sakit. Pada waktu itu luar biasa Pak. 4 irjen itu. Saya disalah-salahin. Ya udah saya namanya nggak ngerti apa, disalahin. Tapi berkat kesalahan itulah saya dapat ilmu dari mereka. Oh ternyata ini namanya sakit. Baru saya paham Pak. Nggak ngerti namanya Renstra dan sebagainya. Kenapa? Semua dikupas dari Renstra, Lakib, LKJ itu semua dikupas oleh dia Pak. Satu hari membahas masalah Renstra, satu hari membahas LKJ sebagainya. Itu dikupas habis. Itu sampai perut keloncongan Pak karena bulan puasa. Dan lebih apesnya lagi dia kan nggak ada waktu istirahat. Istirahatnya hanya sholat. Saya kan maunya ngasih makan dan sebagainya biar molor waktunya. Tidak, kalau namanya bulan puasa dia hanya izin sholat, habis sholat langsung dipanggil lagi, Pak kau ayo lagi. Jadi full mereka Pak.
Jadi pagi kita jemput, sore kita antar ke hotel Denpasar, pagi dia datang ke sini lagi. Setiap hari begitu selama 5 hari. Jadi bikin mulas Pak. Jadi Bapak Ibu yang sekalian terkait dengan sakim apapun, insya Allah silakan diambil untuk KUTU. Itu bisa di kota ganti hanya ganti MTS-nya saja. Jadi alia menjadi MTS. Sesuaikanlah dengan madrasahnya. Terkait dengan inovasi-inovasi nanti dari agen perubahan yang akan menjelaskan Bapak Ibu. Nanti kalau terkait dengan evidence silakan. Nanti kami akan share, silakan diambil. Nanti kami kasih KUTU-nya semua. Karena kebetulan kami punya grup KUTU Provinsi Bali. Jadi kami akan share di sana. Itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita?